Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Erma Hermayanti dari Puskesmas Ciawi Gebang. Bagaimana kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu, ini ada gambar di sini. Ibu tahu ini gambar sedang apa, Bu? Lagi ngukur berat badan, Bu. Iya, benar. Tapi ini benar nggak posisinya seperti ini? Salah. Yang benar adalah nanti berdiri ya Bu ya, pasiennya sambil berdiri. Makanya untuk hari ini saya akan menjelaskan tujuannya kenapa dalam pembelajaran ini untuk melakukan pengukuran berat badan secara baik dan benar. Ibu langsung aja ya, kita langsung simulasi. Kita membagi dua kelompok ya Bu ya. Mangga, siapa dulu? Boleh dari saya dulu. Gimana caranya kita mengukur berat badan yang benar ya Bu ya? Ya Bu, sebelum melakukan penimbangan dilihat dulu timbangannya di posisi yang keras dan datar ya Bu ya. Dan posisinya 0, di angka 0. Kemudian pasiennya diminta membuka alas kaki, terus mengosongkan isi kantong, sama kalau yang memakai jaket dibuka jaketnya, kemudian baru naik ke timbangan. Posisinya tegak, pandangan lurus ke depan ya Bu ya, tidak boleh menunduk. Nanti dilihat ada hasilnya. Setelah ada hasil baru pasien diminta untuk turun dari timbangan. Kemudian dicatat hasilnya ya Bu ya, sesuai yang ada di timbangan. Udah. Bu, gimana tadi yang sudah simulasi, pendapatnya gimana? Ya, Sudah kalau benar ada apa? HP yang dikantongi, Oh, iya, tadi saya sebaiknya bawa, ya. ya, sebaiknya disimpan dulu. Ya, betul, Semua ya. yang ada itu disimpan dulu. Ya, yang betul seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti pas mau melakukan penimbangan, pasiennya diminta untuk mengeluarkan isi kantongnya, terus yang memakai jaket dibuka dulu ya Bu ya. Tapi Ibu udah bagus ya Bu ya. Mangga duduk lagi ya Bu ya. Mungkin itu saja ya ibu-ibu, nanti di pos bindu bisa melakukannya dengan baik dan benar. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Lilis, petugas kesehatan dari UPTD Puskesmas Ciawi Gebang. Gimana kabar Ibu pagi ini? Pada sehat, pada baik? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, kita di sini ya Bu, dengan ini pertemuan ini kita akan melakukan pelatihan tentang pemeriksaan faktor risiko PTM. PTM itu adalah penyakit tidak menular. Yang akan kita praktekkan di sini adalah simulasi tentang pengukuran tekanan darah. Adapun ini saya akan memperlihatkan gambar tentang tahap-tahap pengukuran tekanan darah, yaitu yang pertama tahapannya duduk dengan posisi badan tegak. Jadi usahakan pasien duduknya tegak ya Bu. Lipat dengan pakaian sehingga memungkinkan manset untuk dipakai. Jadi pakaiannya dilipat ya Bu. Cara memasangnya Bu. Letakkan tangan dalam posisi sedemikian hingga posisi manset sejajar dengan jantung. Jadi sejajar dengan jantung ya, ininya pasang ininya. Jangan biarkan posisi lengan menahan atau menggantung pada saat pengukuran berlangsung. Jadi harus di atas meja ya, tidak boleh menggantung gitu.
Jangan pasien diusahakan tidak berbicara, pasien jangan banyak bergerak, jangan memegang manset. Jadi saat dipasang pasien tidak boleh memegang manset ya. Mungkin itu tahap-tahapannya Bu, nanti pada ininya kita langsung praktek ya. Nah, kita sekarang untuk ini tujuan pembelajaran pengukuran faktor risiko ini adalah supaya ibu-ibu kader nanti bisa melaksanakan pengukuran tekanan darah di posyandu. Nah, tujuan pengukuran tekanan darah adalah supaya ibu-ibu kader bisa melakukan pengukuran tekanan darah dengan baik dan benar. Kita mungkin akan membagi untuk menjadi 2 kelompok ya Bu ya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk melaksanakan simulasinya ya. Silakan Ibu, sekarang kita mulai untuk simulasinya ya. Kelompok 1 dulu. Enggak, kita mulai. Saya dulu ya. Kita praktek ya Bu ya. Ini dulu ya Bu. Ya, duduk tegak dulu. Iya. Duduk tegak. Kemudian dilipat. Bajunya dilipat sampai bisa untuk memungkinkan memasang manset. Gini ya Bu. Ya, ini posisi tangan tidak boleh menggantung begini ya Bu ya. Ya, harus begini ya. Telapak tangan menghadap ke atas. Manset juga harus sejajar dengan posisi jantung. Terus pencet ini. Ya, pencet tombol ini. Kira-kira menunggu 1 menitan. Nanti akan keluar hasilnya. Nanti pasien diedukasi supaya tidak boleh bergerak, tidak boleh berbicara, dan jangan memegang manset. Itu hasilnya tensinya 113/58. Sudah pada ini ya, sudah bisa mempraktekkan. Ada yang ingin ditanyakan nggak Bu terkait ini untuk praktek simulasi pengukuran tekanan darah? Tidak ada ya. Saya lihat ini ibu-ibu kader sudah bisa mempraktekkan ya. Ini untuk kedepannya Ibu semangat lagi ya untuk nanti pelaksanaan posyandunya. Semoga ibu-ibu sehat semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu kader semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Santi Aprianti dari Puskesmas Ciawi Gebang ya Bu ya. Kita di sini akan sama-sama belajar bagaimana cara melakukan edukasi kepada pasien yang datang ke Posbindu PTM ya. Di depan ada sama-sama kita lihat ada gambar ya Bu. Gambar apa Bu? Gambar darah tinggi. Nah, apa yang Ibu tahu tentang darah tinggi? Tensinya naik. Iya. Pusing, ya betul. Jadi darah tinggi itu adalah kenaikan tekanan darah. Hipertensi itu kenaikan tekanan darah atau yang disebut juga darah tinggi ya Bu ya. Nah, dalam tujuan kali ini kita biar sama-sama belajar bagaimana cara melakukan edukasi pencegahan faktor resiko pada darah tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa darah tinggi itu kan kenaikan tekanan darah ya. Kenaikan tekanan darahnya batasnya itu untuk atasnya nih Bu, namanya disebutnya sistol ya. Untuk atasnya itu lebih sama dengan dari 140, sedangkan bawahnya lebih sama dengan 90 mm air raksa ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu semua
telah melakukan tekanan darah. Tadi kan udah belajar ya Bu ya mengenai pengukuran tekanan darah. Nah, nanti dilihat kalau misalkan tensinya lebih dari yang tadi saya sebutkan, yang ada seperti ada yang digambar ini, berarti masuk ke dalam kategori darah tinggi. Ya, tadi disebutkan gejalanya salah satunya adalah pusing. Ya, betul. Salah satunya gejalanya adalah itu. Nanti kita akan sama-sama belajar ya melakukan simulasi tentang bagaimana caranya melakukan edukasi kepada pasien ya. Jadi nanti gejalanya itu sama, ada sakit kepala, kelelahan, pusing, pandangan menjadi kabur, sama ada faktor risiko lain. Ada faktor risiko yang bisa dicegah dan ada faktor risiko yang tidak dapat dirubah ya. Nah, berikut juga dengan komplikasi darah tingginya. Nanti kita bagi dua ya Bu ya untuk melakukan simulasi edukasi kepada pasien. Mungkin untuk yang pertama boleh dengan saya dulu. Mau siapa dulu? Boleh. Ya, boleh sama Ibu Lilis ya Bu ya. Silakan. Ya, kita akan melakukan sama-sama melakukan edukasi ya Bu ya. Jadi pada saat edukasi usahakan kita dengan posisi berhadapan dengan pasien. Kemudian hasil dari KMS pada Posbindu PTM ini kita lihat apakah ada faktor resiko atau tidak. Nah, di sini misalkan ditemukan pada tensinya dia sudah sudah ada di sini ya Bu ya. Pada bulan 8 sudah lebih dari 140/90. Nah, maka kita lakukan edukasi tentang faktor resiko perilakunya. Nah, untuk merokoknya, tadi kan di sini sudah dilihat ya Bu, resiko yang bisa dimodifikasi itu salah satunya adalah kegemukan. Lihat apakah makanannya dia makan sayur dan buahnya kurang dari 5 porsi sehari atau tidak. Kemudian nanti tanyakan juga aktivitas fisiknya seperti apa ya. Ibu bagaimana aktivitas fisiknya, lebih dari 30 menit tidak sehari? Begitu ya Bu ya. Kemudian mengkonsumsi alkoholnya dan faktor resiko dari merokok, karena faktor resiko ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah ya. Kita mulai Bu ya simulasinya ya. Bagaimana Bu? Dari Ibu? Mau dari Ibu atau mau dari saya dulu? Dari dokter. Dari saya dulu ya. Baik. Nanti kita melakukan memperkenalkan diri ya. Ibu selamat pagi, saya dengan Dr. Santi. Saya tadi sudah melihat ya Bu ya hasil pemeriksaan screening dari screening di Posbindu PTM ini. Tadi dilihat di sini untuk indeks massa tubuh Ibu memang lebih ya Bu ya, termasuk ke dalam kategori kelebihan berat badan ya. Kemudian lingkar perutnya juga lebih dari 80 cm, kemudian tekanan darahnya juga lebih dari 140/90 ya. Untuk yang lainnya masih bagus ya Bu ya. Nah, nanti pada saat ini kita menggali faktor resikonya. Ibu merokok tidak? Enggak. Enggak ya. Kalau makan sayurnya bagaimana Bu? Makan sayur setiap hari makan. Setiap hari makan. Kemudian banyak Bu, 5 porsi sehari atau kurang? Kurang. Oh, kurang ya. Ininya aktivitas fisiknya bagaimana? 30 menit. 30 menit ada ya. Baik ya. Berarti pertahankan ya Bu ya aktivitas fisiknya, lebih banyak lagi makan sayur dan buahnya. Bagusnya sih lebih dari 5 porsi sehari. Kalau Ibu merokok? Enggak ya. Kalau suami merokok? Enggak. Kalau suami enggak ya, berarti bebas asap rokok ya Bu ya di Iya. rumah ya. Bagus. Pertahankan ya Bu ya untuk merokoknya, mudah-mudahan Ibu tidak terpapar asap rokok di rumah ya. Jadi biar tidak, bagusnya sih lebih dari 5 porsi sehari. Kalau Ibu merokok? Enggak ya. Kalau suami merokok? Enggak. Kalau suami enggak ya, berarti bebas asap rokok ya Bu ya di Iya. rumah ya. Bagus. Pertahankan ya Bu ya untuk merokoknya, mudah-mudahan Ibu tidak terpapar asap rokok di rumah ya. Jadi biar tidak meningkatkan lagi ketekanan darahnya. Yang bisa diperbaiki oleh Ibu yaitu tinggal untuk dietnya ya Bu ya. Dietnya harus gizi seimbang, banyak makan sayur dan buah. Aktivitas fisiknya juga kalau bisa harus lebih Bu dari 30 menit ya. Betul, standarnya 150 menit dalam
1 minggu ya bagusnya 30 menit, lebih dari 30 menit per hari, agar nanti berat badannya turun, lingkar perutnya turun, sehingga tekanan darahnya pun bisa turun. Nah kan ibu sekarang tensinya udah mulai ada kenaikan, jadi harus pengobatan ya bu ya, pengobatan teratur. Nanti kita obati secara teratur untuk menghindari komplikasi ya. Nih komplikasi darah tinggi itu salah satunya adalah gangguan otak ya bu, gangguan otak. Jadi kita kadang bisa susah untuk mengingat, kemudian ada gangguan penglihatan, pandangannya jadi kabur, kemudian jantungnya juga mengalami gangguan. Salah satunya kalau misalkan tekanan darah kita tinggi terus bu, tidak terkendali, maka si jantungnya itu semakin lama makin besar. Sama seperti otot tangan, kalau digerakkan terus menerus bisa membesar ya bu ya, ini pun sama, jadi jantungnya bisa membesar. Kemudian ada gangguan fungsi ginjal juga nantinya, dan ada gangguan saraf. Tapi kalau kita obati secara teratur, insya Allah komplikasi darah tinggi ini tidak akan terjadi gitu. Ada yang mau ditanyakan ibu? Itu untuk dietnya tuh. Oh dietnya, Ya. makanannya. Nah bagusnya kan tadi harus banyak makan buah dan sayur. Pakainya porsi isi piringku ya. Nanti ada gambarnya, gambar makanannya. Jadi lebih banyak komposisi sayur dan buahnya bu, dibanding dengan nasi dan lauknya. Banyak kan protein, kemudian diet rendah garam ya, untuk mencegah kenaikan tekanan darahnya. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan ya bu? Ada? Ya. Nah, demikian mungkin ya bu ya simulasi dari melakukan edukasi kepada pasien. Nanti ibu akan melakukan simulasi kembali dengan rekan sesama kader ya. Nah, silahkan mungkin ibu Erna ya, ya nanti melakukan simulasi ya berdua. Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi simulasinya sudah bagus, sudah keren ya bu ya, tinggal nanti kita terapkan sama-sama di lapangan. Kita perlu ingat kembali apa tadi bu yang cerdik, C-nya apa? Cek kesehatan secara berkala, E-nya menyiapkan asap rokok, R-nya rutin olahraga fisik, D-nya diet gizi seimbang, betul. I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya kelola stres. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semangat terus dalam melakukan screening PTM ini, kita diberikan kemudahan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.